Bagaimana kita dapat menjadi orang-orang yang bersahabat, berkawan, akan tetapi perkawanan kita, persahabatan kita tidak membawa kita kepada kesengsaraan di hari akhirat nanti, di hari di mana orang-orang yang saling berkasih sayang di dunia menjadi musuh, yang saling menghujat satu sama lain kelak di akhirat. Kita tidak ingin menjadi salah satunya. Kita ingin menjadi orang-orang yang terus di akhirat nanti bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai. Wajma'na wa ahbaban lana fidarikal firdaus ya rajuana. Kita ingin menjadi orang-orang yang berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang kita sayangi di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita mau belajar hal-hal yang seperti ini, bagaimana memilih kawan dan apa saja adab kita, apa saja tata cara kita, bagaimana kita bersikap kepada kawan-kawan kita. InsyaAllah kita akan pelajari pada pagi hari ini. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, bersahabat sampai surga. Itu gimana tuh caranya? Ada dua hal yang harus kamu lakukan. Yang pertama, milih teman. Yang kedua, jalanin hak pertemanan. Teman itu dipilih, bukan asal seketemunya. Teman itu dipilih, bukan asal sama siapa aja deh, mumpung ada yang mau temenin gue. Bukan asal ya udah emang dia tuh orang yang mau temenan sama saya. Jangan asal gitu, temen tuh dipilih. Kalau nggak nemu, sendirian lebih baik. Atau kalau nemu tapi orangnya tidak memenuhi persyaratan pertemanan, maka sendirian lebih. Al-wahda khair min jalisis su. Wal jalsatus salih khairun minal wahdah. Berkawan dengan kawan baik itu lebih baik daripada sendirian. Tapi sendirian lebih baik daripada kamu berkawan dengan kawan yang buruk. Kenapa gitu? Sebab Nabi Muhammad bilang, al-mar'u ala dini khalilih, falyunduril mar'u mimman yukhalil. Kata Nabi, orang itu agamanya tergantung dari agama temannya. Falyunduril mar'u man yukhalil. Kata Nabi Muhammad, maka hendaklah seseorang ngeliat siapa yang dia temenin. Jadi kalau ada orang bilang, kamu kok milih-milih berteman? Saya ngikutin perintah Nabi Muhammad. Katanya syair ini sangat terkenal, kalau anak pesantren pasti hafal nih, atau seenggaknya tahu lah syair ini. Anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa innal qarin bil muqarin yaktadi. Anil mar'i la tasal, terhadap seseorang kamu gak usah tanya siapa dia. Tanya aja siapa temennya. Pengen nih kenal sama seseorang gitu ya, pengen tahu orang ini kayak gimana. Anggap nih ibu-ibu lagi nyari calon mantu, mau tahu nih anak perempuan nih kayak gimana, cocok nggak buat anak laki-laki kamu. Nggak usah susah-susah. Jangan tanya siapa dia, tapi liatin siapa temen-temennya. Kenapa? Fa'innal qarin bil muqarin yaqtadi. Karena sesungguhnya kawan dengan yang dikawani, teman sama temenannya dia, itu yaqtadi akan saling ikuti. Nah ini, saudara sekalian, jadi yang pertama yang harus kamu lakukan adalah milih teman. Milihnya apa kriterianya? 5. Yang pertama al-aglu, milih teman mesti yang berakal. Jangan berkawan sama orang ahmak yang kalau ngomong enggak pakai nalar, yang kalau ngomong enggak idealis, enggak sesuai sama fakta. Cari orang yang berakal. Yang kedua, teman-teman saya sekalian, husnul khuluq. Cari teman tuh yang baik.
yang baik akhlaknya. Watak tuh nular. Bahkan seorang ulama bilang, kalau kamu nih berteman sama orang yang gak baik, atau barengan untuk waktu yang cukup lama sama orang yang gak baik, coba aja liatin, berapa lama kemudian kamu ngerasa, kok saya ada perbuatan-perbuatan yang dulu tidak berani kamu lakukan menjadi berani kamu lakukan. Kenapa nih? Kok bisa begini? Nah tuh, ketularan. Jadi yang nular bukan cuman virus. Perbuatan gitu ya, tiba karakter itu nular teman-teman saya sekalian, nular. Makanya pilihlah teman yang baik. Siapa teman yang baik? Yang bisa menguasai keinginannya, kemauannya, dan bisa menguasai kemarahannya, dan dapat menguasai syahwat dan keinginannya. Kamu punya akal teman-teman saya sekalian, dan akal kamu itu bisa kamu pakai untuk mampu mengendalikan rasa hati. Orang yang berakal, rasa hatinya di balik akalnya. Jadi kalau mau marah mikir dulu, kan begitu? Itu orang yang berakal, nih kira-kira gimana nih? Marah saya nih sesuai syariat apa enggak? Marah saya syar'i apa enggak? Alasannya dibenarkan apa enggak secara syariat? Kan gitu. Kalau kemudian, oh bener kok sesuai nih sama syariat, saya memang layak marah nih, karena saya punya anak dia gak sholat, boleh marah saya, kan gitu. Anak saya ninggal ibadah kepada Allah, anak saya ketahuan buka auratnya, saya layak marah. Nah cuman tinggal bagaimana menjadikan kemarahan tersebut caranya sesuai sama. Yang kedua, berakhlak baik. Jangan mau berkawan sama orang yang akhlaknya enggak baik. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, sesungguhnya permisalan kawan yang baik seperti orang yang jual minyak wangi. Bai'il misik, kata Nabi, penjual minyak wangi. Kamu dikasihnya atau kamu beli dari dia. Kita masuk nih ke toko minyak wangi. Apa yang akan terjadi? Kamu beli. Kalau kamu punya duitnya, kan gitu ya? Kamu akan beli. Itu satu. Atau yang kedua, kamu gak beli sekalipun, kalau orangnya kemudian, nih enak nih, yaudah deh, kamu saya kasih deh, pakai deh, enak nih wanginya nih, kan begitu? Kalau orangnya dermawan, si yang penjual minyak wanginya. Itu dua. Yang ketiga teman-teman saya sekalian, sekurangnya kamu gak sanggup beli karena kamu gak punya duitnya, orang tersebut gak ngasih karena minyak wanginya juga gak banyak yang dijual misalnya begitu ya, atau terlalu mahal, dia gak ngasih juga sama kamu, sekurangnya kamu keluar dari toko tersebut baunya wangi. Orang yang berteman sama orang soleh, orang yang berteman sama orang baik, orang yang berteman sama orang yang punya nilai di mata Allah, teman-teman saya sekalian, orang mulia, itu pasti salah satu dari tiga orang ini. Ada yang dia punya kekuatan hati untuk ngambil dari kebaikan orang tersebut, beli, kan begitu ya? Dia punya kekuatan hati, dia punya kemampuan untuk beli, dia belajar dari orang soleh, dia praktekkan itu dalam dirinya, sehingga kayak contoh yang pertama tadi itu, dia beli. Atau teman-teman saya sekalian, dia gak cukup mampu buat belajar, dia cuma seneng aja temenan sama orang soleh kayak gitu kan. Dia gak cukup mampu buat belajar dari orang soleh dan mengikuti jalannya, akan tetapi orang soleh tersebut yang memberi kepadanya, ngasih tahu dia, ngebimbing dia, ngingetin dia, ngomongin dia, ngedoain dia, itu sama kayak dikasih minyak wangi tersebut. Atau sekurangnya, andai pun dianya gak ngasih apa-apa, orang soleh nih gitu kan, dia gak ngasih apa-apa, tapi kamu pun juga gak cukup mampu untuk membeli kebaikan-kebaikan dari dirinya, gak cukup mampu belajar dari dia, sekurangnya nama kamu bagus, temennya orang soleh. Dan perumpamaan, kawan yang buruk kata Nabi seperti tukang las. Kayak gimana tuh?
kamu terbakar karena percikan apinya, atau dia akan mencelakakanmu karena kesembronoannya. Gitu ya? Kamu yang terlalu deket-deket, padahal dia lagi ngelas, yang akhirnya baju kamu bisa kebakar, begitu kan? Atau tangan kamu ada yang kena apinya, kena percikan apinya, atau dianya yang sembrono sehingga kamu kemudian terbakar, atau sekurangnya andai dia nggak membakarmu, nggak membuatmu celaka, atau kamu tidak menjadi celaka karenanya, sekurangnya kamu keluar dari situ dengan bau yang nggak enak. Yang ketiga, teman-teman saya sekalian, punya takwa. Jadi jangan temenan sama orang fasik, soleh kepada Allah maksudnya. Takwa, punya takwa, nggak berkebiasaan mengerjakan dosa kecil, dan juga tidak meninggalkan kewajiban. Karenanya saya sering sampaikan, jangan temenan sama orang gak sholat. Kenapa gitu? Allah aja ditinggalin, apalagi kamu. Bahasa gampangnya, gitu kan ya? Allah aja dia gak peduli. Orang yang aturan Allah gak manfaat buat dia, aturan siapapun gak ada yang manfaat baginya. Maka teman-teman saya sekalian, jangan mau temenan sama orang gak sholat. Jangan mau temenan. Jangan mau temenan sama, mohon maaf, orang yang suka minum minuman keras. Jangan suka temenan, mohon maaf, perempuan merokok. Kalau udah kamu lihat perempuan merokok, begitu kan, dengan baju yang minimalis, dan dia ngerasa dia keren dengan itu, nah nih, dah cari aman, ya kan begitu, cari aman, dah nggak usah, jangan, saudara sekalian, udah bisa ditebak kemana arah berpikirnya. Maka teman-teman saya sekalian, dah jangan mau berteman dengan orang yang nggak baik. Jangan mau temenan sama orang yang nggak baik akhlaknya, kayak tadi tuh cerewet misalnya, gitu kan ya. Mana kalau ngomong bahasanya kasar, dan jangan mau temenan juga sama orang yang ninggal Allah, nggak punya takwa. Temenanlah sama orang yang punya takwa. Yang keempat, jangan mau temenan sama orang yang cinta dunia. Maksudnya yang terlampau ambisi sama dunia, yang kalau ngukur orang semuanya sama dunia, gitu kan? Yang cintanya sama dunia tuh bikin dia kayak menghalalkan segala cara. Yang pokoknya urusan sama dia tuh yang namanya bahagia adalah materi, sama dengan harta, gitu. Udah deh, nggak usah temenan sama yang model begitu. Kamu akan tersiksa, satu, sama yang keduanya, kalaupun kamu gak tersiksa, ya karena kamu juga sama-sama cinta dunia, itu teman-teman sekalian bakal nambah kecintaanmu terhadap dunia gara-gara temanmu tersebut. Nanti yang ada dalam pikiranmu cuma angka, dan gak ada enak-enaknya kalau hatimu hanya dipenuhi dengan angka belaka. Yang terakhir teman-teman saya sekalian, saya udah sampaikan juga tadi, kejujuran. Cari temen tuh yang jujur, jangan mau berteman sama pembohong. Orang yang pernah bohong gak masalah, tapi pembohong beda nih, beda. Pembohong membuatmu gak tahu sama hakikat, kamu akan berada dalam fata morgana, gak tahu hakikat sesuatu. Kamu kira itu air, padahal itu adalah kilap dari gurun pasir terkena cahaya matahari. Kamu akan hidup kayak begitu tuh, dalam fata morgana. Kamu gak tahu, dia akan menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Kamu gak tahu, teman-teman saya sekalian. Maka terhadap seorang pembohong, cari aman, cari aman. Ngomong di depan kamu beda, ngomong sama orang lain beda, cari aman. Jadi yang pasti pilihlah yang jujur gitu. Seenggaknya teman-teman saya sekalian, yang tidak menjadikan bohong sebagai kebiasaan. Jangan berteman dengan pembohong. Tuh 5 syaratnya. Kalau kamu udah ketemu 5-5-nya,
jaga pertemanan tersebut, itu adalah hadiah yang Allah berikan padamu. Semakin tambah akhir zaman, semakin sulit didapat. Tambah semakin akhir zaman, semakin sulit didapat. Teman-teman saya sekalian, kalau kamu dapat, tuh pegangin, jagain hatinya, jagain pertemanan dengannya. Kayak gimana kita mesti temenan sama dia? Perlakukan dia dengan perlakuanmu yang kamu senang orang berlaku dengannya. Kamu pengen teman kamu kayak gimana sama kamu? Kamu kerjain yang kayak begitu sama dia. Nabi Muhammad pernah nih sama seorang temennya. Nabi jalan, kemudian kelihatan ada kayu siwak, potong sama Nabi Muhammad jadi 2. Yang lurus dikasih ke temennya, yang rada bengkok, yang jelek diambil buat dirinya. Orangnya nanya, Rasul, anta aula bil mustaqim, engkau lebih pantas buat dapat yang lurus. Kata Nabi Muhammad, kamu adalah teman saya, maka seorang teman memberikan yang terbaik bagi temannya. Nabi kemudian memberitahu, tidaklah seseorang berteman di atas muka bumi ini, melainkan Allah akan bertanya di hari akhirat nanti tentang perlakuannya kepada temannya. Akan dihisab sama Allah SWT terhadap perlakuan kepada temannya. Nabi juga mengatakan, sesungguhnya 2 orang yang berteman, Allahu ma'indallah, yang lebih mulia dari 2 orang tersebut di sisi Allah adalah arfaquhuma li sahibi, yang paling lembut, yang paling baik, yang paling penuh kasih sayang kepada temannya. Kalau kamu gak cukup sayang sama temanmu, tapi temanmu sangat sayang kepadamu, tuh dia yang lebih mulia di mata Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, dan kalau berteman, ya, selain daripada kamu berteman secara zahir, berteman pula lah secara batin. Artinya saat kamu sedang sendirian tahajud, doain temenmu lagi susah, mintain sama Allah. Kalau perlu sedekahlah dengan niat, ya Allah, tuh teman saya kesian lagi sakit, ya Allah, saya sedekah dengan niat, semoga engkau segera memberi kesembuhan kepada temanku ini. Sebab tangisnya adalah tangisku, sebab tawanya adalah bahagiaku, sebab kami berencana untuk bersama-sama terus sampai surga.